mereka kalau mikir tuh Sultan Aceh jauh pikirannya itu sampai ke luar Samudra India, minimal Samudra India, Laut Merah, bahkan ke Eropa. Visi mereka tuh jauh, tapi kita sekarang tidak. Kita lokal, paling banter nasional, generally. Memang ada yang berpikir jauh, tapi itu bukan mainstreamnya. Makanya kemudian saya pengen, kayaknya sejarah bisa kasih jawaban, salah satu aspek dari mengapa, apa yang terjadi selama 200 tahun misalnya, yang membuat kita berada seperti, kita kondisinya seperti ini, kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Habasuluh ya, podcast Habasuluh di episode selanjutnya. Dan hari ini kita sudah kedatangan satu narasumber kita yang luar biasa. Ini sebenarnya lagi usaha ya untuk kita gayat jadi host podcast Habasuluh juga. Lagi dijebak. Tapi ini kita jebak jadi narasumber dulu ya. Pak Baikuni. Selamat datang kembali di podcast Habasuluh ya Pak ya. Terima kasih. Saya berpikir kembalinya itu kapan dulu pernah. Oh ternyata baru aja. Jangan disebut Pak. Jangan disebut. Oke, jadi kita hari ini ngobrol santai aja terkait. Nah, jadi kan kemarin pertama sekali pengen ngundang Pak Baikuni itu karena di Iconic kan, di Iconic. Jadi kayaknya nih Pak Baikuni kemarin sempat jadi moderator, terus kayak pengalaman kuliahnya juga menarik kan, penelitiannya juga menarik terkait dengan sejarah dan sebagainya. Ini kayak seru nih ngobrol di podcast Habasuluh gitu ya. Saya merasa juga terhormat diundang ke sini. Masya Allah. Karena saya sering dengar Habasuluh, tapi jarang juga lihat, cuman sering dengar Habasuluh. Sering dengar. Insya Allah nanti ke depan mau dilihat lagi. Oke. Selama saya mau jadi hostnya kan. Iya betul. Nah jadi Pak Baikuni kemarin terakhir S3-nya di mana? Di University of North Carolina at Chapel Hill. Kampusnya kalau di Indonesia nggak terkenal. Tapi kalau di Amerika yang terkenal. Jadi sempat diceritakan di yang kampus yang sangat nyaman gitu ya kemarin. Jurusan yang diambil apa sih kemarin Pak? Saya ngambil jurusan sejarah global Muslim, karena profesor awalnya sih sejarah global saja, tapi karena profesor saya fokusnya ke sejarah Muslim, jadi saya juga ngambil ke arah beliau Muslim global jadi. Tapi kita kembali sedikit nih. Dengar-dengar ini S1-nya bukan sejarah kan? Iya kan? Jadi S1-nya Bapak jurusan apa sih sebenarnya? Saya S1-nya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya, kemudian melenceng. Bukan melenceng, banyak orang bilang yang berkhianat Nggak, tapi karena ya S1 saya bahasa Inggris di UIN Araniri. Kemudian S2-nya saya ngerasa bahwa saya pengen ngambil hal yang lain. Jadi makanya saya ambil sejarah, dan kemudian setelah S2 di Turki saya ternyata sejarah itu menarik, banyak hal bisa dibicarakan, saya lanjut ke S3 juga di bidang sejarah. S1-nya kan bahasa gitu ya, bahasa Inggris. Kenapa beloknya itu ke sejarah? Dan kenapa belok? Semua itu masalah takdir gitu. Takdir dan kesempatan. Jadi setelah S1 dan saya jadi semenjak S1 saya sudah mengajar bahasa Inggris selama dari semester 2 S1 saya sudah mengajar bahasa Inggris, dan sudah selama 4 tahun. Jadi selama kuliah dan 4 tahun itu saya sudah cukup lama mengajar bahasa Inggris, dan selesai S1 saya ngerasa bahwa kok kayaknya ngajar bahasa Inggris seperti ini aja gitu. Saya merasa bahwa ada banyak hal yang lain yang bisa saya kaji daripada hanya pendidikan bahasa Inggris. Tapi itu karena pemikiran saya yang terbatas, bukan karena bahasa Inggris itu membosankan, bukan, tapi karena pikiran saya pada saat itu terbatas ke situ. Kemudian ada kesempatan, kita baru selesai tsunami 2009, kemudian pemerintah Turki juga baru buka beasiswa. Dan kebetulan lagi, ini serius kebetulan, ada orang Turki di sini, Pak Mehmet Ozay yang kemarin juga presentasi di Iconic. Beliau guru saya waktu di bahasa Inggris, kemudian ngomong bahwa Turki lagi buka beasiswa, kamu coba aja gitu ke sana. Itu saya kasih rekom, kata beliau. Ya udah, saya coba. Dan saya nggak pengen pilih bahasa Inggris lagi. Saya pikir nih biar lulus gimana. Nah, biar lulus akhirnya saya memutuskan untuk ngambil sejarah, karena jadi selling point-nya itu
Aceh, Turki hubungannya dulu pernah ada. Jadi saya selling point di aplikasi beasiswa Turki itu ya itu jadinya mencoba mencari menjejaki kembali hubungan Aceh Turki gitu. Alhamdulillah ternyata lulus. Di luar ekspektasi. Berakhirlah kuliah sejarah di S2. S2 di Turki di Universitas Ankara. Saya ngambil sejarah Utsmani. Penelitian saya juga Aceh dengan Turki. Sudah keluar bukunya juga tentang relasi Aceh dengan Turki, tapi lama 2004. Walaupun sekarang kalau saya disuruh tulis lagi banyak yang perlu direvisi. Nah, kemudian saya lanjut S3 di Amerika Serikat. Ya, dan begitu. Melanjutkan sejarah, melanjutkan penelitian saya yang S2 itu. Tapi diperluas cakupannya. Jadi nggak hanya melihat Aceh, tidak hanya dengan Turki, tapi juga dengan negara Eropa lainnya. Jadi disertasinya gimana? Disertasinya itu saya meneliti posisi Aceh dari abad 16 sampai abad 19 di mata orang-orang Eropa. Kemudian dari abad 19 itu berubah pandangan mereka terhadap Aceh. Kemudian saya fokus ke Perang Sabil di Aceh sebagai respon terhadap struktur dunia yang pada saat itu sangat rasis. Dan setelah Aceh saya juga move on ke Indonesia. Jadi saya dari akhir abad 19 fokusnya dari Aceh berangkat ke Indonesia. Saya tutup di kemerdekaan. Jadi tujuannya memang pengen menghubungkan kembali bahwa Perang Aceh itu pentingnya bukan hanya bagi orang Aceh, tapi juga bagi pemikir-pemikir nasionalis Indonesia. Dan legasi Perang Aceh itu dibawa, bahkan digunakan oleh tokoh nasional misalnya kayak Muhammad Hatta sebagai argumen yang penting untuk mengkritik struktur internasional. Dan legasi itu kemudian dibawa sampai kemerdekaan. Kira-kira seperti itu. Agak complicated ya. Agak complicated. Kita tunggu yang disertasi udah ada versi bukunya? Belum. Kita ini lagi proses mau direvisi dulu. Nanti mungkin jadi bukunya kita bahas di sini aja. Insyaallah. Jebakan selanjutnya. Baik. Nah, jadi kan S2, S3 Bapak belajar sejarah. Apa yang kemudian ternyata semenarik ini ya belajar sejarah gitu sampai S3-nya juga mau lanjut sejarah. Apanya tuh? Karena saya dulu setelah pulang S2 itu melihat kenapa ya orang Aceh bisa seperti ini nampaknya. Nah, jadi banyak ketidaksepakatan dalam diri saya tentang cara berpikir orang Aceh sekarang. Dan saya mencoba mencari apa yang membuat Aceh keadaannya bisa sampai sekarang. Itu cara berpikir yang seperti apa? Mungkin ini beda pendapat ya. Menurut saya cara berpikir secara umum, dan ini nggak hanya orang Aceh tapi orang Indonesia secara umum juga kurang terbuka. Menurut saya. Dan kita hanya berpikir dalam konteks yang sangat lokal. Dan saya melihat bahwa, ini kan hasil penelitian saya S2, saya melihat bahwa dulu orang Aceh tidak berpikir seperti itu saja. Mereka kalau mikir tuh Sultan-Sultan Aceh jauh pikirannya itu sampai ke luar Samudra India, minimal Samudra India, Laut Merah, bahkan ke Eropa. Visi mereka tuh jauh, tapi kita sekarang tidak. Kita lokal, paling banter nasional. Generally, memang ada yang berpikir jauh, tapi itu bukan mainstreamnya. Makanya kemudian saya pengen, kayaknya sejarah bisa kasih jawaban salah satu aspek dari mengapa, apa yang terjadi selama 200 tahun misalnya, yang membuat kita kondisinya seperti ini. Kira-kira seperti itu. Dan kira-kira ini sejauh ini ya dari kan Bapak S2, nah ini mulai melakukan penelitian. Sekarang gimana nih menurut Bapak lihat ya kondisi orang Aceh saat ini dan pemikiran-pemikirannya ada yang berubah? Antara harapan tapi juga kekhawatiran. Jadi harapannya besar dari golongan anak muda. Harapannya besar sekali. Saya melihat saya salah satu, nggak penelitian disertasi tapi salah satu tugas saya dulu di kuliah adalah
saya pernah menulis tugas mata kuliah itu melihat proses perubahan masyarakat Aceh selama 10 tahun setelah tsunami. Dan melihat perubahan itu datang bukan dari atas, tapi datang dari golongan mainstream bawah. Artinya masyarakat yang pergerakan wanita, yang saya dulu kasih analisanya itu di warung kopi misalnya. Dulu 2010 kan kontroversi. Cewek masuk ke warung kopi itu kontroversi. Tapi kontroversi itu kemudian sekarang udah nggak lagi. Sekarang malah ayo ke sini, malah kan sudah dibuka kafe-kafe yang sangat friendly, woman friendly, sangat friendly dengan ramah terhadap wanita, ya kan? Ada kafe yang modelnya cantik, ada yang kafe untuk toiletnya lebih bagus. Pokoknya yang sangat ramah kepada wanita. Nah, gerakan ini tidak nampak secara besar, tapi dia pelan tapi pasti. Dan bukan pasti, pelan tapi konsisten. Dan ditolak memang gerakan awalnya, tapi lama-lama karena mereka konsisten gerakannya, sekarang terbuka. Jadi sekarang warung kopi terbuka untuk tidak hanya space, tidak hanya tempat khusus bagi lelaki, tapi juga menjadi tempat dengan tempat juga untuk perempuan. Itu jadi saya melihat harapan yang besar, khususnya dari generasi muda. Tapi juga kekhawatiran karena kalau saya mau pakai kategori generasi ya, ada generasi generasi saya atau generasi ke atas yang sepertinya cenderung mempunyai perspektif yang berbeda terhadap gerakan pemudanya. Gerakan pemuda mereka pengen lebih terbuka, mereka mau coba hal yang berbeda, mereka lebih kreatif. Sedangkan gerakan generasi saya atau ke atasnya itu mereka mau status quo, mereka mau ini tidak berubah, ini yang seperti ini, pokoknya harus jadi pengen membentuk lagi seperti visi mereka. Sedangkan yang di bawah, yang generasi ke bawah itu pengen melihat masa depan yang mungkin bukan bebas, tapi mereka punya visi yang lebih banyak pilihannya. Mereka nggak tahu masa depan seperti apa, jadi pengen explore masa depan saya ini belum ditentukan. Jadi saya pengen tahu masa depan saya pengen menentukan masa depan saya gitu. Sedangkan orang generasi saya ke atas pengen ini masa depan kamu. Seperti ini bentuknya. Sedangkan yang bawahnya, no, we don't want that. Kami nggak mau seperti ini. Kami mau yang berbeda-beda. Gitu. Jadi saya melihat antara harapan tapi juga kekhawatiran di sana. Ya. Menarik sekali sih. Karena ya betul kayak Bapak bilang ya. Sekarang itu kondisi anak muda tuh seperti itu. Antara ya ini sebenarnya ini hal yang bagus kan, hal yang bagus. Ini berpikirnya anak-anak muda sekarang juga pengen explore lebih. Tapi itu sebuah kekhawatiran juga karena dengan kondisi yang seperti itu, dengan kondisi yang tidak ingin terlalu dibatasi itu juga itu memunculkan kekhawatiran yang sangat besar. Kemarin itu ada salah satu mahasiswa dari Austria yang datang ke sini pernah nanya, kan kita menerapkan syariat Islam ya di Aceh gitu, dan dengan segala aturannya termasuk hijab dan segala macam. Ada nggak sih golongan-golongan tertentu atau komunitas-komunitas tertentu dari anak muda itu yang membentuk semacam penolakan atau ya gerakan-gerakan tertentu yang sebenarnya menolak syariat Islam itu, tapi bentuknya terselubung. Jadinya akhirnya saya jadi kepikir khawatir kan gitu Pak. Jadi karena kayaknya bisa jadi ada, kita kan nggak bisa bilang enggak. Nah bisa jadi ada, dan bahkan sekarang tuh yang isu-isu menarik di pemuda Aceh itu isu kebebasannya, termasuk malah hal-hal LGBT dan ya semacamnya itu sudah sangat common. Nah itu jadi bentuk kekhawatiran kan. Gimana Bapak? Yang pertama, kita melihat sesuatu itu frameworknya nggak boleh dikotomi atau nggak boleh hitam putih. Karena dia gerakan pemuda itu tadi itu yang saya kasih adalah salah satu dari berbagai macam gerakan. Jadi ketika ada yang pengen kebebasan tapi mereka juga nggak pengen bebas sekali, bebas tapi di bagian tertentu. Ada yang pengen bebas sekali, ada yang pengen aku selama aku bebas aja nggak apa-apa, tapi saya juga punya batasan-batasan yang mau. Jadi sangat beragam. Itu yang pertama, kita harus mengakui bahwa gerakan-gerakan itu selalu beragam. Pertama, tidak homogenes, baik atau buruknya aja. Jangan dilihat dari buruk baiknya. Yang kedua,
gerakan kalau memang ada yang menurut kita itu mengkhawatirkan menurut kita, saya rasa menggunakan kata anti syariat itu tidak efektif karena ketika kita menggunakan anti syariat kita mengatakan mereka anti Islam. Padahal mereka bisa jadi yang mereka omongkan itu bukan anti syariat. Mungkin bahasa mereka yang tidak terlalu efektif. Saya nggak tahu contoh seperti spesifik. Tapi yang saya pahami bahwa melihat sebuah kritik kekuasaan. Jadi ada yang nama orang-orang yang tidak puas bukan dengan syariatnya, tapi dengan model kekuasaan. Kekuasaan politik yang menggunakan nama atau menggunakan bahasa-bahasa yang kita anggap syariat Islam. Yang dikritik sebenarnya cara berpikir kekuasaan ini. Yang dikritik itu model, saya sepakat dengan syariat Islam misalnya, tapi tidak dengan model seperti Bapak atau ibu atau Bapak tawarkan gitu. Kita punya beragam cara melihat syariat Islam. Dan saya rasa Muslim di Aceh sebenarnya secara umum, ini asumsi positif saya, itu sebenarnya Muslim yang cukup taat. Kalau dikasih, kalau kita mau gali, kalau kita mau ngomong baik-baik, mereka Muslim yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ketika terus-terusan, ketika ada ketidakpuasan mereka yang kemudian mereka bahasakan, mungkin bahasanya nggak pas, kita anggap mereka sebagai gerakan anti syariat, itu nggak efektif karena mereka merasa ditekan. Padahal mereka, saya nggak anti syariat, saya juga mau salat, saya mau ini, saya mau melakukan semuanya, tapi ada hal tertentu yang saya tidak sepakat dengan Bapak atau dengan Ibu gitu. Saya sholat setiap hari misalnya, tapi saya nggak sepakat dengan Bapak di bagian ini. Dan ketika kita membahasakan ini sebagai anti syariat, itu berbahaya karena mereka jadinya ditolak. Kayak kita membangun dinding, mereka maunya membangun bata ke kita, tapi mungkin nggak semua bata mereka mau pakai bataku, ada yang pakai apa, tapi sama-sama pengen membangun Aceh. Tapi ketika kita bangun, nggak boleh, harus bata aja, nggak boleh bataku misalnya, maka kita membangun dinding yang menolak gimana bilangnya ya, mereka merasa nggak diterima, akhirnya malah jadi makin apatis dengan kondisi, karena melihat gerakan pemuda Aceh hanya dengan kacamata agama itu saya rasa berbahaya. Gerakan pemuda di Aceh ini harus dilihat dari berbagai macam aspek, politik, syariat, ekonomi, sosial, itu semuanya harus dikaji. Daripada kita hanya menggunakan bahasa anti syariat, kita hanya menggunakan perspektif lensa agama yang tidak bisa menjelaskan berbagai macam fenomena-fenomena sosial, politik yang mereka sebenarnya sangat beragam. Dan ini yang selalu saya bilang ke mahasiswa saya, jangan melihat segala sesuatu itu hanya dari lensa agama. Syariat, tidak syariat. Iya, jangan seperti itu. Karena ada orang yang sangat pro syariat, tapi tidak suka dengan cara bagaimana ekonomi di sini dijalankan. Iya, betul. Seperti itu. Jadi aspeknya banyak. Jadi kalau berbicara ya tentang proses syariat Islam dan segala macam ya, berbagai pro kontra dengan ya baru-baru ini kita dengar juga masalah warung kopi dan hal lain-lainnya, tapi kita tidak bahas itu hari ini. Nanti ada yang ahlinya sendiri. Nah, jadi kita mau bahas dari sejarah ya, dari pandangan sejarah nih yang sudah Bapak pelajari yang cukup lama juga. Nah, seharusnya bagaimana sih melihat kondisi khususnya anak muda ya, Pak ya. Gimana sih dulu Aceh itu menghandle kondisi ini, dan kita tahu juga bahwa Aceh dulu berhubungan baik dengan berbagai negara sampai ke Eropa dan segala macam. Nah, gimana seharusnya sekarang? Ini perspektif saya sebagai seorang sejarawan melihat sejarah Aceh ya. Aceh kan bertahan, dan ini sebenarnya mereka bisa bertahan sampai abad 19 itu sebuah pencapaian yang sangat hebat pada saat itu. Dari abad 16 sampai akhir abad 19 kita bertahan. Kalau kita banding dengan kerajaan-kerajaan yang identitasnya Muslim yang lain, misalnya kayak Mughal yang gede atau kayak yang negara-negara Muslim, kerajaan-kerajaan identitas Muslim lain, maka kita termasuk yang bertahan lama. Di akhir abad 19 ada 3 kerajaan Muslim yang bertahan, yang lainnya sudah dijajah. Itu ada di Zanzibar itu daerah Afrika Timur, kita, dan juga ada Utsmani. Tapi Utsmani ini bisa bertahan karena mereka sebenarnya lebih melihat dirinya sebagai
Eropa, dan orang Eropa juga walaupun rasis terhadap Utsmani juga mereka terpaksa mengakui mereka ini bagian Eropa juga. Jadi ada bagian yang agak kompleks melihat Utsmani. Nah, Zanzibar ini jauh, mereka bertahan, dan kita yang Muslim satu-satunya yang pada akhir abad 19 kita yang masih bertahan. Kenapa bisa bertahan? Karena sultannya itu mikirnya kritis. Mereka itu mungkin kalau saya bilang sekarang mereka punya education 4.0, saya bilang yang sekarang. Critical thinking, creativity, collaborations. Gara-gara berpikir seperti ini, mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan politik pada saat itu. Mereka tuh jauh. Kita sering bilang mikir sejarah Aceh itu, kalau tanya sejarah Aceh apa? Sultan Iskandar Muda yang teringat, masa keemasan. Kemudian setelah Iskandar Muda langsung turun ke bawah, kita decline menurun. Enggak, cara berpikir itu salah. Karena kalau kita mikir bahwa Sultan Iskandar Muda saja yang hebat, gimana dengan Ratu Safiyatuddin? Gimana dengan 4 ratu yang memerintah selama lebih dari setengah abad? Nah, itu yang pertama. Kemampuan Sultanah Aceh juga, itu mereka melihat politik internasional itu sangat cerdas dan kritik. Mereka nggak melihat Eropa sebagai musuh saja. Mereka melihat sebagai potensi ally, potensi aliansi, juga potensi musuh. Mereka cerdas menilai Eropa. Contoh misalnya, waktu kita perang dengan Portugis, ini dibilang biasa dibahasakan ini adalah perang antara Muslim dengan kafir. Nggak bisa dipikir seperti itu, karena data sejarahnya data sejarahnya menunjukkan bahwa ketika kita perang dengan Portugis, kita di saat yang sama banyak orang Portugis itu tinggal di sini. Banyak officer-officernya, pegawai-pegawai tinggi itu ada di Aceh pada lagi perang itu. Nah, lagi masa periode perang. Bahkan salah satu pengunjung dari utusannya Ratu Elizabeth pernah kesini, mereka heran, Sultan, ini kan ada orang Portugis, ada officer Portugis, kenapa kamu kok biarin di sini? Karena mereka lagi perang. Santai aja lah katanya. Jadi Sultan itu sangat santai, mereka beradaptasi, melihat Eropa bisa dikawan, kalau perlu kita reformasi. Sampai akhir abad 19 kita sangat friendly dengan Eropa karena melihat bahwa mereka adalah contoh yang perlu kita model untuk bisa bertahan. Jadi kalau lihat catatannya itu, Sultan Muhammad Shah misalnya di akhir abad 18 awal abad 19 itu dapurnya itu gaya Eropa. Asisten rumah tangganya orang Portugis. Cara makannya gaya Eropa. Reformasi politik Sultan dari akhir abad 18 sampai 19 itu semuanya mengikuti model Eropa, dan mereka nggak ngelihat bahwa ini sebagai sebuah penghilangan jati diri Muslim atau enggak. Mereka itu sebagai sebuah proses adaptasi agar bisa berkembang dan bertahan di dunia internasional. Nah, faktanya bahwa kita kalah di akhir abad 19 itu bukan karena pemahaman kita ini kan gara-gara orang mau sekularisasi, mau ikut Eropa, bukan karena kita hilang identitas, bukan. Karena kita yang dulu bergantung sama orang internasional, sama great powers, Turki, Utsmani, kita berhubungannya dengan Turki, Eropa, dan negara lainnya itu, pada akhir abad 19 mereka mengkhianati Aceh. Jadi waktu di perang Aceh, Belanda nyerang kita, dulu kan kita minta bantuan dan sering membantu orang Eropa, Italia, Amerika, Prancis. Itu kita sering berhubungan dengan mereka. Akhir abad 19 kita minta bantu sama mereka nggak mau. Termasuk Utsmani, mereka nggak mau. Mereka semua sepakat bahwa Aceh ini terlalu barbar. Jadi ini termasuk Utsmani ya. Jadi kita asumsinya bahwa orang Utsmani itu nggak bantu karena nggak mau. No. They have such a great power, diplomatic power, and sampai akhir abad 19 mereka punya kekuatan diplomasi kalau mereka mau membantu. Tapi Utsmani nggak mau membantu karena kalau bahasa dokumen yang saya dapat itu bahasanya agak kasar ngomongnya. Standar kita sekarang kasar. Jadi mereka melihat bahwa memang Belanda itu memang wajar saja menginvasi Aceh karena mereka itu bukan orang yang beradab. Jadi kedatangan Belanda ke sini adalah untuk mengadapkan, tanda kutip mengadapkan Aceh. Masyarakat yang di barbar ini. Iya. Jadi kita harus melihat nih, kalau kita lihat kacamata agama bingung kita, Utsmani kok nggak mau bantu Muslim lainnya, ya kan? Tapi kalau kita melihat kacamata politik, kita paham bahwa this is politics, this is international politics. Jangan melihat segala sesuatunya hanya dengan kacamata agama. Itu. Mau dilanjut? Menarik ya. Tadi janjinya kita mau bahas suasana kuliah padahal jadinya kita bahas sejarah. Tapi menarik ya. Dan akhirnya bagaimana sekarang di kacamata Bapak nih?
bagaimana Aceh menjalankan misi perpolitikannya, apa masih mengadopsi gaya-gaya itu atau sepenuhnya itu udah nggak mengadopsi sama sekali nih? Kapan? Sekarang? Iya sekarang. Wah sekarang saya nggak ahli politik Aceh sekarang, apalagi politik lokal ya. Okay. Mungkin harus ada orang yang lebih ahli ngomong masalah itu. Tapi yang bisa saya jawab adalah kita tidak, cara berpolitik kita dahulu itu tidak hitam putih. Kita nggak melihat segala sesuatu itu halal haram, hitam putih, ini Islam itu Barat, kita nggak melihat seperti itu. Kita melihat sekarang itu secara kritis, dan kita suka kolaborasi. Kalau kita kolaborasi, kalau kita perlu berubah, kita akan berubah, karena perubahan itu ya satu hal yang memang bakalan datang, dan kita sangat adaptif terhadap kondisi itu, khususnya ya di akhir abad 19 yang saya kasih contoh tadi. I think that what makes Aceh strive sampai akhir abad 19, mereka bisa bertahan karena kemampuan creativity, collaborations, critical thinking. Yang kayak saya bilang tadi, education 4.0. Okay, so thank you so much untuk para pengkaji sejarah nih ya, kayak Pak Baikuni yang maksudnya ya yang harus menyebarkan lagi, yang harus membumikan lagi di Aceh ini, Pak, gimana sih seharusnya tiap generasi itu, dan juga pemerintahan bagaimana, perpolitikan yang di Aceh itu bagaimana dan segala macam kan. Dan kita tunggu nanti bukunya ya selanjutnya. Amin. Semoga bisa menjadi rujukan yang cukup menarik. Dan ini kayaknya sudah cukup untuk hari ini ya. Ini kita tunggu diberhentikan sama ngaji nih. Terima kasih banyak Pak Baikuni sudah hadir, sudah bercerita banyak hari ini. Tapi ini pasti kayak kami tunggu episode selanjutnya ya. Masih banyak yang bisa dibahas sepertinya, apalagi terkait sejarah gitu ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk penonton Habasuluh. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.